Halo teman-teman, selamat datang di negara Jepang. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai negara Jepang, yaitu ada profil negara Jepang, ada sejarah negara Jepang, serta ada kebudayaan negara Jepang. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Faris Ramadan, yang kedua ada Muhammad Irfansyah, dan yang ketiga ada Rafli Ihsanuddin. Baik teman-teman, check this out. Profil singkat negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, serta Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian diantaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di negara Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 127 juta jiwa. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang dan menjadikannya kota terpadat di dunia. Jepang menganut agama Shinto, 89 juta orang menganut agama Buddha, 3 juta orang menganut agama Kristen dan Katolik, serta penganut agama lain sekitar 10 juta dari total seluruh penganut agama yang ada di Jepang. Sejarah negara Jepang. Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai beriklim Timur Asia dan merupakan negara yang menjadi rumah bagi orang-orang dengan nama orang yang sama, yaitu orang Jepang. Mereka menyebut negaranya sendiri Nihon atau Nippon, yang secara harfiah berarti asal matahari. Merujuk pada fakta bahwa itu adalah tempat penting pertama di Asia yang menerima matahari terbit setiap hari. Kata tersebut telah digunakan untuk menggambarkan negara itu sejak sekitar 700 Masehi. Kata bahasa Inggris untuk negara ini, yaitu Japan, diyakini berasal dari penyimpangan kata Nippon melalui bahasa Portugis, Melayu, atau Mandarin. Kepulauan Jepang telah dihuni oleh manusia setidaknya sejak 16.000 tahun yang lalu, oleh kumpulan pemburu yang dikenal sebagai Jomon. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, orang Yayoi mulai pindah dan membawa serta nenek moyang mereka untuk pindah dari daratan besar ke pulau-pulau kecil. Penyebutan pertama Jepang dalam catatan tertulis ada di buku Han Cina pada tahun 111 Masehi, dan pada catatan 3 kerajaan Cina kemudian menyebutkan bahwa Yamato atau Jepang sebagai yang paling kuat dari sejumlah negara di Nusantara. Agama Buddha tiba sekitar abad ke-6 dari semenanjung Korea dan bercampur dengan agama tradisional Shinto di pulau-pulau Jepang. Sentralisasi kekuasaan secara bertahap terjadi antara abad ke-6 dan ke-8 pada periode Asuka,
Tetapi, negara Jepang pertama yang benar-benar dapat dikenali dimulai pada periode Nara pada abad ke-8. Dengan keputusan kaisar pertama dari Panglima Bergaya Tiongkok, ibu kota pindah ke Kyoto pada tahun 794. Terintroversi ke dalam politik istana kekaisaran, kekuasaan kaisar menurun selama berabad-abad berikutnya, dan klan regional pun melakukan kudeta. Perang saudara meletus di abad ke-12 dengan klan Minamoto menjadi yang teratas, dan kepala mereka menjadi shogun pertama, seorang penguasa militer dengan kekuasaan sejati dengan para kaisar sebagai boneka mereka. Jepang kurang lebih berada di bawah kekuasaan militer selama 7 abad berikutnya. Selama abad tersebut, kekuasaan bergeser bolak-balik antar klan regional, shogun, dan tentara samurai. Namun, klan-klan ini kemudian akhirnya bersatu untuk mengalahkan 2 percobaan invasi Mongol pada tahun 1274 dan 1281. Tetapi pada tahun 1467 terjadi kembali perang saudara dan kekuatan shogun dipatahkan, sehingga negara itu jatuh ke dalam perang saudara yang kejam kembali, dengan lebih dari selusin klan diperintahkan oleh panglima perang feodal yang dikenal sebagai daimyo untuk memperebutkannya. Abad berikutnya, yang kemudian dikenal sebagai periode Sengoku, pada periode ini semakin diperumit dengan kedatangan pertama orang Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris, yang membawa serta agama Kristen dan senjata. Periode ini akhirnya berakhir pada tahun 1600 di pertempuran Sekigahara, di mana panglima perang Tokugawa Ieyasu menang, dan semua klan saingannya berhasil ia kalahkan. Sementara, kaisar yang tidak berdaya tetap tinggal di Kyoto. Shogun Tokugawa memindahkan istananya ke Edo, kemudian berganti nama menjadi Tokyo, dan penerusnya memegang kekuasaan absolut selama 2,5 abad berikutnya. Agama Kristen dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan shogun karena melarang adanya hukuman mati. Sebelum melangkah lebih jauh, semua pengaruh eksternal akan dicegah, dan Jepang akan menutup diri dari dunia luar. Orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri, dan tidak ada orang asing yang diizinkan memasuki Jepang. Tidak ada negara lain dalam sejarah dunia yang begitu lama memberlakukan kebijakan isolasi seluas itu. Meskipun terisolasi, Jepang berkembang secara ekonomi dan artistik, dan populasinya berkembang pesat, mencapai 30 juta pada tahun 1700, dengan Edo sebagai kota terbesar di dunia pada tahun 1721. Sekolah swasta berkembang, dan diperkirakan bahwa Jepang mungkin menjadi negara paling melek huruf di dunia pada saat itu. Namun, pada pertengahan tahun 1800-an, kekuatan shogun memudar, sebagai akibat dari keresahan yang meningkat dari ketidakmampuan pemerintah dan stagnasi ekonomi, sehingga dibutuhkan kekuatan asing untuk bertindak sebagai katalisator perubahan. Pada tahun 1852, armada kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Perry diberi misi oleh presiden untuk memaksa Jepang membuka diri untuk berdagang. Pada tahun berikutnya, armada ini tiba di Teluk Edo dan menggunakan kekuatan militer dan teknologi superiornya untuk mengintimidasi pihak berwenang Jepang yang akhirnya harus menyerah untuk mengizinkan orang asing mengunjungi dan berdagang dengan negara tersebut. Perubahan ini membuat Ken Shogun tidak stabil, dan setelah perang saudara singkat digulingkan pada tahun 1868 dengan kaisar dipulihkan ke tampuk kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Restorasi Meiji, dinamai sesuai nama dinasti kaisar tersebut. Pada saat inilah ibu kota dipindahkan dari Kyoto ke Edo, dan kota ini berganti nama dari Edo menjadi Tokyo, yang berarti Kyoto dari timur. Dalam dekade-dekade berikutnya, modernisasi tercepat di negara manapun dalam sejarah terjadi, dengan Jepang berkembang dari masyarakat yang hampir feodal menjadi negara industri. Kebudayaan Jepang. Nah, kalian tahu nggak sih kebudayaan Jepang itu apa aja? Atau kalian justru malah penasaran karena banyak budaya Jepang yang belum kita ketahui? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini terus ya. Nah, berikut ini kami akan membahas ulasan tentang beberapa kebudayaan Jepang yang perlu disimak.
Tradisi unik dalam budaya Jepang yang terkenal adalah Iwatarisai. Iwatarisai merupakan suatu festival unik berjalan di atas kaki. Festival ini umumnya dilakukan oleh Yamabushi yang merupakan seorang pendeta Buddha yang telah bertapa di gunung. Dalam festival ini, Yamabushi berjalan di atas bara api dengan mendoakan agar dunia tetap damai. Yang berikutnya ada tradisi Hanami. Hanami merupakan sebuah tradisi besar yang banyak ditunggu masyarakat Jepang. Tradisi Hanami dilakukan untuk menyambut bunga sakura yang bersemi. Jadi, Hanami ini akan dilakukan pada bulan April. Saat Hanami berlangsung, masyarakat Jepang bisa mengagumi keindahan sakura yang mekar bersama keluarga dan teman. Nah, budaya Jepang yang terkenal selanjutnya yaitu kimono. Tentu kita tidak asing lagi mendengar istilah ini. Kimono adalah salah satu pakaian tradisional dari negara Jepang yang sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Kimono itu terdiri dari ki yang artinya pakai dan mono berarti barang atau benda. Mulanya kimono adalah pakaian yang dipakai dari kalangan bangsawan saja, yakni sekitar tahun 794 sampai tahun 1185 atau dalam sejarah Jepangnya diketahui sebagai periode Heian. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pakaian kimono ini semakin familiar dan populer di kalangan masyarakat. Bahkan sering dipakai oleh aktor kabuki saat melakukan pentas dan keiza. Kebudayaan Jepang yang selanjutnya adalah sumo. Sumo merupakan olahraga tradisional Jepang sekaligus kesenian untuk menghibur dewa yang bernama Shinto. Tidak hanya itu, sumo juga bisa digunakan untuk beberapa upacara agama. Nah, seiring perkembangan zaman, kini sumo menjadi salah satu kategori olahraga yang diadakan secara kompetitif. Namun nilai dasar dan filosofi dari sumo itu sendiri masih sangat dipertahankan. Nilai dan filosofi tersebut yaitu bertarung untuk mensucikan diri dari segala dosa duniawi. Dengan tetap membawa nilai-nilai penuh penghormatan ini, sumo saat ini menjadi semakin populer di seluruh dunia. Dalam olahraga sumo, kita bisa melihat banyak sekali budaya tradisional Jepang, seperti kostum, tradisi peraturan kuno, hingga ikat jambul di kepala pesumo yang masih dijaga oleh masyarakat Jepang sampai saat ini. Nah teman-teman, pasti udah lebih tahu kan tentang negara Jepang? Kalau teman-teman udah lebih tahu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Ke toko roti membeli roti. Cukup sekian dan terima kasih.